Di sini kita akan membahas Piagam Hak Asasi Manusia Deklarasi Kairo. Sejarahnya, Deklarasi Kairo diadakan di Kairo, yaitu merupakan ibu kota Mesir, dan disahkan pada tahun 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam atau yang sering kita sebut OKI, yang merupakan sebuah komitmen negara-negara anggota OKI tentang penegakan hak asasi manusia. Pada konferensi OKI yang ke-10, tepatnya pada tahun 1979 yang berada di Nigeria, disetujui pembentukan Komisi Musyawarah para pakar Muslim untuk menyusun rancangan dokumen tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Pada konferensi OKI yang ke-17 yang berada di Amman, tepatnya negara Yordania, tahun 1988, OKI mengeluarkan draft tentang The Draft Document on Human Rights in Islam. Pada pertemuan ke-18, Menteri Luar Negeri OKI, draft deklarasi HAM kembali dimasukkan sebagai salah satu rekomendasi konferensi OKI dengan agenda mendorong Sekjen OKI untuk meninjau dan memberikan pandangan tentang draft dan mempersiapkan draft final. Konferensi OKI yang ke-19, Menteri Luar Negeri OKI yang diadakan di Kairo, yaitu Mesir, pada tanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus tahun 1990, memutuskan, mengakui dan menetapkan bahwa Deklarasi Kairo sebagai standar dari hak asasi manusia dalam Islam. Deklarasi Kairo dikeluarkan dengan resolusi tambahan, yaitu nomor 49/19-P tentang The Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Berisi 25 pasal tentang hak asasi manusia yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Adapun inti pembahasannya adalah isu-isu pada hak asasi manusia yang masih menjadi polemik di negara-negara Islam. Selanjutnya adalah pokok-pokok isi hak asasi manusia Deklarasi Kairo. Deklarasi Kairo terdiri dari 25 pasal yang meliputi hak individual, hak sosial, hak ekonomi dan politik, dan juga hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi Kairo ini merupakan subjek syariat Islam. Jadi dalam deklarasi ini, dalam bidang sosial dan ekonomi mencakup berbagai hal yang bersifat fundamental. Tetapi dalam bidang politik, dalam deklarasi Kairo tidak mencakup hal-hal yang sebenarnya bersifat fundamental juga, seperti hak untuk berkumpul. Ini terjadi karena sebagian besar negara-negara Muslim yang mendatangani deklarasi Kairo ini belum sepenuhnya menjamin hak-hak politik warga negaranya. Selanjutnya adalah deklarasi Kairo tunduk kepada syariah. Itu bisa dilihat dari setiap pasal yang ada di dalam deklarasi Kairo merujuk dari ayat-ayat Al-Quran atau dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya adalah deklarasi Kairo menyatakan keinginan negara-negara Muslim untuk turut terlibat dalam upaya umat manusia menegakkan hak asasi manusia. Terbukti di dalam mukodimahnya di dalam deklarasi Kairo menyatakan keinginan negara-negara Muslim untuk turut terlibat dalam upaya umat manusia menegakkan hak asasi manusia demi melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan menegaskan kebebasan dan haknya atas kehidupan bermartabat sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Deklarasi Kairo juga menyebutkan bahwa hak-hak asasi dan kebebasan universal adalah bagian integral dari Islam dan perintah Allah yang mengikat, yang tidak bisa ditangguhkan, dilanggar, atau diabaikan oleh siapapun. Selanjutnya adalah deklarasi Kairo memiliki 14 macam kesepakatan yang menjadi komitmen dari negara-negara anggota OKI terhadap penegakan hak asasi manusia.
Di antaranya adalah yang pertama ada hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas kekayaan intelektual, hak kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan beragama, hak atas kemerdekaan diri, hak kebebasan berdomisili dan memperoleh suaka negara lain, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak kepemilikan, hak turut serta dalam kepemerintahan, hak perempuan, dan juga hak anak. Dalam hal ini, terdapat 25 pasal yang terdapat dalam Deklarasi Kairo yang mencakup dari 14 kesepakatan yang menjadi komitmen dari negara-negara anggota OKI. 25 pasal itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi peran sentral syariat sebagai kerangka acuan dan juga pedoman Deklarasi Kairo tampak jelas dari beberapa ayat Al-Quran sebagai rujukan dari setiap pasalnya. Semua hak asasi dan kemerdekaan yang dinyatakan dalam Deklarasi Kairo ini merupakan bagian dari syariat Islam, yang merupakan satu-satunya sumber acuan untuk penjernihan dan penjelasan, dan tiap-tiap pasalnya seperti yang dijelaskan dalam Deklarasi Kairo yang terdapat dalam pasal 23 dan 24. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang bagian keanggotaan atau bagian C. Deklarasi Kairo dijadikan prinsip bagi negara anggotanya dalam melaksanakan hak asasi manusia. Keberadaan Deklarasi Kairo juga tidak dimaksudkan untuk menentang UDHRR secara keseluruhan, hanya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam saja direvisi agar sesuai dengan ketentuan syariat. Kepentingan dari negara-negara anggota OKI dalam menyusun Deklarasi Kairo ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari aspek historis mengenai pertentangan antara Barat dan Timur. Pertentangan dari dua peradaban ini semakin mendapatkan momentumnya ketika terjadi peristiwa revolusi Iran dengan pengukuhan Islam sebagai ideologi politik. Efeknya kemudian adalah hubungan Islam dan Barat semakin sensitif dengan berbagai macam pertentangan, baik secara ideologis maupun politis, sehingga muncul hubungan yang tidak harmonis antara Islam dan Barat. Pada tahun 1993, the Cairo Declaration of Human Rights in Islam kemudian disampaikan dalam suatu konferensi internasional HAM di Wina, Austria, oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi yang menegaskan bahwa piagam itu merupakan konsekuensi dunia Islam tentang HAM. Konferensi Dunia tentang HAM di Wina, Austria 1993 merupakan momen paling penting bagi negara-negara Muslim untuk menentukan sikap pendirian mereka tentang HAM di dunia internasional. Dalam penempatan pertemuan OKI di Teheran pada Desember 1997, Iran dan sejumlah negara OKI lainnya tetap terus menyampaikan gagasan bahwa sistem HAM PBB yang ada pada saat ini sangat diwarnai oleh nilai-nilai Barat dan perlu diadakan penyesuaian sehingga mampu mengakomodir budaya dan nilai-nilai religius negara-negara Muslim. Negara Kairo merupakan prestasi penting umat Islam sedunia dalam menggalang kesepakatan pemikiran mengenai hak-hak asasi manusia. Dalam memperjuangkan lebih lanjut komitmennya pada peningkatan hak asasi manusia, OKI bekerjasama dengan PBB mengadakan seminar pada 1998 membahas tentang memperkaya universalitas hak asasi manusia. Perspektif Islam tentang hak asasi manusia sebagai bagian dari kegiatan untuk merayakan peringatan ke-50 tahun DUHAM atau UDHR bertempat di Sekretariat PBB di Jenewa, Swiss. Sekretaris Jenderal OKI pada masa itu, Azzedine Laraki, menggambarkan inisiatif itu sebagai salah satu maju positif di antara bangsa-bangsa dalam satu batu bangunan di dalam gedung dialog antara peradaban yang mana organisasi konferensi Islam memiliki segala potensi dan hasrat untuk berpartisipasi aktif mengajukan dan memperkayanya.
Walaupun Islam merupakan nilai pemersatu yang kuat bagi dunia Muslim, hingga saat ini tak ada lembaga penafsiran atau penegakan yang memiliki kompetensi penafsiran universal tentang syariah berkaitan dengan hak asasi manusia internasional. Demikian pula dengan yurisdiksi menentukan lingkungan syariah atau pelanggaran apapun yang bisa timbul. Bahkan menurut Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam yang disahkan OKI pada tahun 1990. Situasi seperti ini memberikan ruang bagi tiap-tiap negara anggota untuk menentukan sendiri lingkup syariahnya, yang kadang kala secara samar dipergunakan oleh beberapa negara Muslim untuk membatasi hak asasi manusia yang paling mendasar sekalipun. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya tentang keanggotaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.